Halo, kita live sekarang ya. Pesan firman Tuhan buat kita malam ini adalah bersyukur kepada Tuhan meskipun kamu belum menerimanya. Ya. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu aneh ya. Kalau kita ikut Tuhan itu berbeda dengan pemikiran kita duniawi atau pemikiran kita pada umumnya ya, secara logika kita ya. Jadi sadarkah teman-teman, sadarkah saudara-saudara bahwa kita ini sejak kita lahir, sejak kita kecil, sejak kita mengenyam pendidikan, kita dididik oleh sistem untuk mempercayakan suatu dengan logika gitu ya. Logika yang kita percayai berdasarkan dari orang-orang yang melakukan penelitian segala macam, apa yang kita pelajari di pendidikan kita, dari yang kita alami ya. Kita dididik oleh sistem untuk mempercayai sesuatu itu berdasarkan logika. Bahkan dalam kasus hukum misalnya, kalau nggak ada buktinya, berarti nggak bisa dikatakan iya, nggak bisa dikatakan benar. Sesuatu itu baru bisa dikatakan benar kalau sudah ada buktinya. Tapi teman-teman, seringkali Tuhan itu bekerja beyond, di atas, di luar logika kita. Karena Tuhan itu nggak bisa dibatasi oleh logika. Dia itu Tuhan ya. Dia di atas logika kita manusia yang terbatas. Oke. Nah, sekarang mungkin kamu lagi banyak doa gitu ya, lagi banyak permohonan dengan Tuhan. Kamu nggak melihat tanda-tanda nih, nggak ada tanda-tanda bakal dijawab ini doa. Mustahil ini bisa dijawab gitu ya. Atau kamu lagi sakit gitu ya, nggak mungkin sekonyong-konyong atau langsung bisa sembuh gitu aja oleh yang katanya mujizat, yang ditulis di Alkitab yang namanya mujizat gitu ya. Logikamu berkata seperti itu ya. Tapi kebenaran itu nggak harus selalu sesuai dengan logika ya. Menurut logika ya, kita nggak bisa berjalan di atas air, kita pasti tenggelam, betul kan? Tapi firman Tuhan katakan, tokoh Alkitab menjalani ya, Yesus berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air. Itu namanya spiritual. Nah, hari ini kita belajar untuk mengakses yang spiritual. Ya, kita sama-sama belajar untuk mengakses yang namanya spiritual. Nah, kita bisa percaya walaupun kita nggak melihat. Firman Tuhan bilang, percayalah kamu walaupun kamu nggak melihat. Jadi untuk percaya, kita nggak harus melihat dulu, kita nggak harus punya bukti dulu ya. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya punya sebuah kesaksian gitu ya. Dulu saya pernah waktu SMP atau SMA, waktu saya remaja, saya pernah sakit kutil gitu ya. Kutil di kaki sebelah kanan saya, di lekukannya itu ya. Pertama dari satu kutil, terus kutilnya ini bertambah terus semakin banyak sampai saya itu waktu itu sampai 32. Nah, saya dulu beriman ya, karena di gereja saya dulu mengajarkan perjamuan kudus dan minyak urapan. Jadi saya di gereja perjamuan kudus, di rumah setiap hari saya urapi, saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus sembuh gitu ya. Tapi kutilnya masih ada gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, tapi kutilnya masih ada. Dan tiba-tiba suatu saat ketika saya mau masang celana gitu ya, atau mau lepas celana, saya lupa. Tiba-tiba ya, padahal seingat saya hari sebelumnya kutilnya itu masih ada 32 ya. Tiba-tiba hari itu kutilnya hilang semua. Wow, itu mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya ya. Nah, jadi kutilnya itu nggak hilang perlahan-lahan, semakin mengecil terus berkurang satu demi satu, enggak. Tapi kutilnya langsung hilang semua. Dan saya rasa itu adalah mujizat Tuhan yang saya alami dalam hidup saya gitu ya. Karena itu hal yang mustahil bagi saya pribadi. Mungkin ada orang bilang, oh kutil itu bisa sembuh sendiri. Tapi yang ini anehnya, hilangnya itu bukannya semakin mengecil atau perlahan-lahan atau satu-satu gitu ya. Tapi ini memang langsung hilang semua. Dan di situ saya merasa ini keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Dan masih banyak lagi keajaiban Tuhan yang lain dalam hidup saya. Dan itu nggak masuk logika. Ya. Jadi Tuhan itu nggak masuk logika. Tapi pemikiran kita, sistem dunia ini mengajarkan kita untuk berpikir sesuai logika. Kalau nggak masuk logis, berarti itu nggak benar. Itu pemikiran kita.
Tapi ada hal-hal di luar logika yang namanya hal-hal yang spiritual, dan ini mau saya sharingkan dengan teman-teman semua. Dan iman itu sifatnya spiritual, mujizat Tuhan itu sifatnya spiritual. Itu yang mau saya sharingkan dengan teman-teman saat ini. Kalau orang dunia diajarkan, kita harus melihat dulu, baru kita bisa memastikan sesuatu akan terjadi. Tapi firman Tuhan ajarkan kita percaya walaupun kita belum lihat. Dan Tuhan hari ini ajarkan untuk kita bersyukur ya kepada Tuhan meskipun kita masih belum terima. Ya. Hal itu masih belum terjadi. Ya. Tetapi di spiritual sudah terjadi ketika kita mengaksesnya melalui iman. Jadi waktu itu, ini kisah Alkitab ya, real story. Tuhan Yesus sedang melayani seorang yang bernama Yairus. Jadi Yairus ini dia punya anak sakit keras gitu ya, sudah ke tabib nggak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya dia mau mengajak Yesus untuk datang ke rumahnya untuk mendoakan anaknya yang sakit. Di tengah jalan ya, ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan Yairus, ada orang menghampiri Yairus dan berkata, "Yairus, sudah, jangan merepotkan guru lagi, anakmu sudah mati." What, teman-teman? Anaknya sudah mati. Menurut logika, kalau sudah mati ya sudah, di end gitu ya, nggak ada ininya lagi gitu kan, nggak ada harapan lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang ke Yairus, jangan takut, percaya saja. Itu teman-teman, Tuhan mengajarkan kita untuk percaya walaupun kita nggak melihat, walaupun keadaan di sekitar kita itu belum berubah. Dan hari ini Tuhan ajarkan kita untuk bersyukur dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan meskipun ya keadaan kita belum berubah, meskipun kita menghadapi jalan buntu gitu ya, meskipun gak ada harapan, tapi Tuhan bilang percaya. Karena ketika Tuhan bilang percaya ya, ketika Tuhan mengajak kita untuk percaya, kita gak perlu alasan ya. Untuk percaya kepada Tuhan itu gak perlu alasan ya teman-teman. Berbeda dengan logika manusia ya, kita harus ada bukti dulu baru kita percaya. Tapi untuk percaya kepada Tuhan, kita gak perlu alasan. Lalu sampailah Yairus ini dan Tuhan Yesus ke rumah Yairus gitu ya. Di sana orang banyak menangisi ya, banyak menangisi anak Yairus. Terus Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kalian menangis? Dia cuma tertidur." Lalu orang yang nangis ini tiba-tiba menertawakan Tuhan Yesus gitu ya. Lucu juga ya, habis menangis langsung menertawakan gitu ya. Jelas-jelas anak Yairus itu sudah mati ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, dia cuma tertidur. Maksudnya apa? Ya, maksudnya Tuhan Yesus pada waktu itu dia nggak memperkatakan kenyataan ya. Kenyataannya anak Yairus memang sudah mati. Tapi di situ Tuhan Yesus memperkatakan iman, yaitu bahwa dia sanggup membangkitkan anak Yairus yang mati. Nah sekarang ya, apa yang mati dalam hidupmu sekarang? Apa yang mati dalam hidupmu sekarang, teman-teman? Ini ada yang bertanya, nanti dulu ya. Apa yang mati dalam hidupmu sekarang? Apakah bisnismu, keluargamu, masa depanmu? Apa, teman-teman? Tuhan Yesus sanggup bangkitkan apa yang mati dalam hidupmu. Amen. Kamu hanya perlu datang kepada Yesus dan mengakses yang spiritual itu dengan iman, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus bilang, ketika kamu meminta, percayalah kamu sudah menerimanya. Ya. Dan percaya kepada Tuhan itu nggak perlu alasan. Jadi kalau kamu ada doa yang belum dijawab sekarang, jangan berhenti berdoa, tapi terus doakan ya. Karena kamu nggak tahu kapan tiba-tiba datang ya. Pemulihan dari Tuhan itu bisa tiba-tiba, jawaban doa itu bisa tiba-tiba. Jadi tetaplah percaya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan meskipun saat ini kamu belum menerimanya. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saya mau jawab jawaban ini ya, dari Harry ya. Kak, gimana secara kekristenan orang yang nggak bayar utang, padahal kita perlu juga? Wah, ini keluar dari topik ya. Ya, kalau saya pribadi ya, saya punya prinsip seperti ini ya. Saya tidak berutang dan tidak mengutangi. Ya. Jadi karena firman Tuhan bilang, barang siapa berutang, dia menjadi budak orang yang mengutangi. Gitu ya. Dan kenapa saya nggak mengutangi orang? Karena saya banyak lihat kasus dan saya pernah alami juga gitu ya.
hubungan itu bisa hancur gara-gara yang namanya utang, ya. Hubungan saudara, hubungan persahabatan itu bisa hancur gara-gara yang namanya utang. Jangan gara-gara utang hubungan kita itu bisa hancur. Nah, jadi saran saya, ya, lebih baik kita nggak usah utang mengutangi. Kalau kita mau bantu orang, jangan diutangi, tapi dikasih aja gitu ya. Seberapa kita bisa kasih, seberapa kemampuan kita. Jangan kita membantu orang dengan uang panas ya. Bantu orang dengan uang dingin aja. Dalam artian kita bisa menghidupi keluarga kita, untuk keperluan kita sudah tercukupi. Kalau ada lebihan dikit, kita sudah menabung, sudah investasi. Kalau ada lebihan dikit, ya, kita kasih ke orang. Jangan perpuluhanmu kamu kasih ke orang gitu ya, untuk bantu orang utang. Nggak gitu ya. Nah, jadi di kekristenan, orang yang nggak bayar-bayar utang, ya itu urusan dia dengan Tuhan gitu ya. Ya, itu tanggung jawab dia dengan Tuhan ya. Jadi kita nggak berhak untuk membalas ya, atau menghukum atau gimana gitu ya. Pembalasan itu hak Tuhan. Nah, masalah dia yang berutang dengan Tuhan itu urusan dia dengan Tuhan. Sebaiknya kita menghindari saja yang namanya utang mengutangi. Oke, gitu ya Heria. Oke, Tuhan Yesus memberkati.